of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar Medan Laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Sebuah drone bomber Ukraina menjatuhkan telurnya di atas sebuah tank Rusia yang ditinggalkan oleh para krunya. Tidak ada yang aneh dalam skenario klasik seperti ini. Namun yang menjadi titik perhatian adalah telur yang dijatuhkan oleh drone bomber Ukraina itu. Dikatakan itu adalah pilot berupa 3 unit Ranjau TM62, yang berarti ini sebuah inovasi baru yang diuji coba langsung di medan laga sesungguhnya. Walaupun pada video terlihat sedikit meleset, namun efek ledakan dan fragmentasi yang dibawa pastinya sedikit banyak menimbulkan kerusakan terhadap tubuh dari tank Rusia itu. Berikut ini adalah sebuah karpet bombing mini yang dilakukan oleh Su-34 Rusia menggunakan beberapa unit FAB-250 terhadap posisi pertahanan pasukan Ukraina di Urozhain. Kita tidak tahu pasti bangunan atau posisi mana yang ditargetkan. Namun inilah rutinitas sehari-hari VKS Rusia, yaitu apapun targetnya, FAB adalah jawabannya. Yang sedang bergerak di sudut pandang kamera thermal ini dikatakan itu adalah sebuah tank kura-kura Rusia. Kemudian bisa kita lihat tank itu meledak. Dan ketika drone mengganti ke sudut pandang kamera normal, sepertinya itu bukan sebuah tank. Mungkin itu adalah sebuah IFV, karena sekilas tidak terlihat turret dari tank. Entah itu di posisi yang terbakar atau yang lepas di sekitar TKP. Di posisi di bawah pepohonan ini dikatakan adalah posisi parit pertahanan pasukan Ukraina yang ada di provinsi Donetsk. Kemudian bisa Anda lihat 4 unit FAB-500 mengguncang posisi parit pertahanan pasukan Ukraina itu. Tentu dengan guncangan seperti itu pasti membuat mereka yang ada di posisi parit itu merasakan adrenalin yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Apalagi kalau salah satu dari FAB-500 itu tepat mendarat di sekitar mereka yang ada di dalam parit itu. Tentu efeknya Anda bisa memperkirakannya sendiri. Bisa Anda lihat, ini adalah sebuah tank T-80BV yang dimodifikasi menjadi tank kura-kura. Kemudian ketika dia bergerak, seekor FPV Ukraina mengikutinya dari arah belakang. Dan boom! T-80 itu langsung berhenti. Kemudian berlanjut dengan FPV kedua yang kembali menghantam bagian belakang T-80 Rusia itu. Di titik ini kita tidak tahu apakah krunya masih di dalam atau sudah kabur saat proses FPV kedua menuju ke arah mereka. Masih belum cukup, FPV ketiga kemudian diterbangkan. Dan sepertinya 3 FPV terlihat sudah cukup untuk membakar T-80BV itu secara perlahan-lahan. Sebuah rumah beratap berwarna merah ini dikatakan dijadikan sebagai markas oleh sebuah grup pasukan infanteri Ukraina. Rumah ini terletak di Kecamatan Bahatir di Provinsi Donetsk. Bisa Anda lihat bagaimana VKS mengirimkan paket 2 unit telur FAB-250 ke rumah itu. Dan hasilnya, tentu saja setengah dari rumah itu langsung runtuh. Ini adalah sebuah tank Rusia yang sepertinya itu adalah T-72. Kemudian dikatakan dia coba menghantam posisi pasukan Ukraina yang ada di sekitar posisi sang perekam video ini. Beberapa saat setelah mendekat ke parit, T-72 itu menjadi lumpuh karena menginjak ranjau di sekitar parit.
Kemudian bisa Anda lihat, di titik ini ada sebuah drone FPV yang diterbangkan oleh pasukan Ukraina untuk menghantam T-72 yang lumpuh itu. Dan hasilnya, boom, langsung menjadi butiran debu. Yang ada di titik biru ini dikatakan adalah sebuah rusun yang ada di suatu wilayah di kota Izium, provinsi Kharkiv. Dikatakan oleh pasukan Rusia bahwa bangunan itu baru saja dijadikan sebagai markas sementara oleh sebuah grup besar pasukan Ukraina. Dan lihatlah, dikatakan Iskander langsung dikirim ke rusun itu untuk ikut nongkrong bareng dengan pasukan Ukraina. Sayangnya, dokumentasi yang seperti ini membuat para fans Rusia garis sinematik agak pedih matanya. Ini adalah video yang menunjukkan bagaimana sisanya jarak pendek Ukraina menjatuhkan drone intai sang asisten Lancet, yaitu Zala 42116E. Hasilnya, tentu saja sang asisten Lancet berhasil dijatuhkan, namun tidak disebutkan sisa hanud apa ini. Tapi sepertinya itu adalah sebuah Tor M1. Ini adalah sebuah hutan di desa Ivanivka di provinsi Kherson. Di dalam hutan ini, dikatakan ada sebuah grup besar pasukan infanteri Ukraina yang baru saja diturunkan dan sepertinya berkemah atau menempati parit di posisi hutan ini. Rusia tetaplah Rusia. VKS kemudian mengatakan mengirimkan 3 butir telur FAB-500 ke posisi hutan itu. Dan hasilnya bisa Anda lihat bagaimana sambutan yang terlalu hangat diberikan oleh pasukan Rusia ke pasukan Ukraina. Dan sebelum videonya berakhir, kembali kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada Selasa 4 Juni kemarin. Terima kasih untuk Om Najmuddin. Ini tentu sangat berharga dan membuat kami tambah semangat memberikan kabar-kabar terbaru dari medan laga Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Kamis 6 Juni 2024. Berikan komentar Anda.